Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu. Jadi alhamdulillah kita pada pagi hari ini jadi bantu saya. Jadi pengamatan tadi surat Al-Alaq dengan surat Al-Mudatsir ya. Ya. Untuk membantu kita memahami kenapa orientasi gerakan Islam itu adalah pada dakwah Islamiyah ya, dalam konteks membantu orang untuk banyak fokus salat malam, puasa, ya, doa, ya. Tapi kurang perhatian daripada umat Islam itu pada kegiatan riset begitu ya, karena seperti pengalaman ya di pendiri Hidayatullah ya, jadi orang Hidayatullah itu dikenal dengan salat malamnya yang kuat ya, tetapi dalam konteks aktualisasinya atau realitasnya, maka dakwah Islam tadi tidak menembus non-Islam begitu. Dia hanya bisa memenuhi kebutuhan internal Islam dalam konteks kebutuhan bagaimana memiliki akidah yang benar, dalam konteks bagaimana rajin sholat malam, sholat 5 waktu, puasa, dan berakhlak ya, berakhlak begitu, berakhlak ya, seperti itu. Jadi pada kepribadian, karakter ya, karakter berbasis ibadah dan ritual. Nah, tetapi kelemahannya adalah dalam bidang riset atau penelitian. Sehingga peradaban Islam itu tidak berkembang, artinya tidak mampu memenuhi kebutuhan orang-orang non-Islam melalui riset-riset yang bermanfaat. Kenapa? Nah, saya mengamati tadi dari sini ada surat yang diabaikan, artinya dalam konteks berhitung seharusnya kita itu berhitung dari satu, tidak boleh langsung dua. Iya. Nah, dalam konteks pengamatan tadi kita melihat bahwa secara umum dan secara khusus lagi di hasil riset kita seperti Hidayatullah, dia memulainya dari surat Al-Mudatsir dan Al-Muzammil itu. Al-Muzammil dan Mudatsir. Mudatsir artinya bangun dulu, perbaiki dulu karakter. Al-Muzammil baru keluar ya, menyampaikan peringatan, berilah peringatan. Tapi peringatan kepada siapa? Ya otomatis kepada orang-orang sesama kita, sesama Islam, karena dibangun berdasarkan akidah. Arti peringatan untuk mendirikan sholat, berpuasa, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya sebagai fondasi dasar daripada peradaban Islam tadi. Nah, tidak lebih dari situ, maka hasilnya pun seperti itu. Nah, inilah menurut pengamatan kita menyebabkan umat Islam itu lemah, kuat ibadahnya tapi lemah dalam bidang peradaban. Kenapa? Ada surat yang diabaikan, karena langsung pada surat kedua dan surat ketiga diambil, diutamakan. Kemudian diperkuat dengan surat Az-Zariyat, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Dan itu terus yang diulang begitu. Sehingga larinya adalah setiap gerakan dakwah Islam itu larinya pada pembentukan karakter saja, bukan dalam konteks penyelesaian solusi. Nah, dari hasil pengamatan tadi saya melihat bahwa ada surat yang diabaikan, yang surat pertama, yaitu surat Al-Alaq. Nah, dari surat Al-Alaq itu ya Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, allazi 'allamal malam ya'lam. Artinya Allah katakan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah, bacalah dengan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar dengan pena dan mengajarkan apa-apa yang manusia tidak tahu. Artinya sini adalah pengetahuan dulu. Ya, pengetahuan tadi bukan hanya pengetahuan akidah tadi, tidak, pengetahuan dalam konteks keseluruhannya. Ya. Akidah, kemudian syariah, dan bagaimana membangun peradaban di atas akidah dan syariah tadi. Nah, untuk membangun peradaban tadi kita butuh riset, karena peradaban itu adalah masalah hidup, masalah real, butuh pendalaman.
Nah, ini yang terabaikan begitu. Karena kita langsung pada umumnya melangkah pada surat kedua dan ketiga. Ya. Bangun malam, bersihkan diri, kemudian berdakwah agar ikut membersihkan dan mensucikan orang lain begitu. Nah, sementara dalam konteks pengembangan, bacalah tadi dalam konteks tadi pengembangan dalam mengamati, melakukan riset dengan menggunakan kalimat tauhid dengan teori dan metodologi tadi itu belum dikembangkan, sehingga lahirlah para ilmu Islam modern yang bagus agamanya tapi menggunakan teori dan metodologi Barat dalam mengembangkan riset begitu. Jadi dalam bidang agama dia bagus karena menggunakan surat kedua dan ketiga tadi, ya akidah, ya, syariah, bagus salat malamnya, bagus sedekahnya. Tapi dalam bidang riset dan penelitian ilmiah, mereka ini menggunakan metode riset dan Barat. Nah, metode riset Barat ini kan dualisme pengetahuan. Ya, mereka tidak salah. Ya, mereka sudah berjuang dengan permasalahan mereka sendiri. Yang salah adalah kita sendiri yang tahu agama Islam, yang memiliki agama Islam yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, melupakan surat yang pertama tadi, tidak mendalami lebih serius, tidak mengembangkan. Nah, karena kita menganggap bahwa masalah peradaban ini adalah masalah dunia saja, ya, yang tidak berdampak serius kepada kita. Faktanya di mana-mana umat Islam itu tertindas, terhina. Kenapa? Karena lemah dari sisi peradaban. Hanya kuat dalam bidang spiritual dan ritual, yaitu akidah dan syariah. Tapi dalam bidang peradabannya lemah. Kenapa lemah? Karena sangat sedikit sekali perhatian kita untuk mengembangkan riset yang bermanfaat kepada diri kita, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Ya, begitu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang orientasi daripada dakwah kita secara umum bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari tadi adalah orientasi pada pembentukan karakter, ya, karakter tauhid, ya, karakter yang dibangun di atas tauhid dengan akidah tauhid, kemudian syariah dan selanjutnya. Nah, sementara pembentukan peradaban yang berbasis riset ilmiah tadi itu sangat kurang karena belum ada teori dan metodologi yang bisa membantu situ. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari mulai dari perguruan tinggi, mulai dari SD sampai perguruan tinggi di seluruh dunia Islam, ya, itu menggunakan metode dan riset Barat dalam bidang peradaban. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa menjadi lemah, ya, inilah yang menyebabkan kita lemah. Karena kita ingin membangun peradaban Islam, sementara kita hanya berfokus pada akidah dan syariah saja, dan cenderung mengabaikan kemampuan kita dalam mengembangkan diri dalam bidang penelitian riset untuk mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Sementara masalah kehidupan sehari-hari ini sangat penting. Contohnya COVID-19, kesehatan dan lain. Seharusnya kita sudah memiliki konsep teori dan metodologi sendiri yang dibangun dari konsep Islam karena memang itu memungkinkan. Tapi kita tidak lakukan. Kita abaikan begitu. Kurang serius maksudnya. Nah, sehingga tidak muncul. Nah, akhirnya apa? Karena kita bersikap pragmatis pada teori dan metodologi riset Barat, akhirnya kita sendiri yang rugi. Dan akhirnya apa? Umat Islam tidak punya kemuliaan dalam bidang riset ilmiah. Kita justru mengikuti dan berlomba-lomba mencari dana dan segala macam untuk mereka sebagai masalah keduniaan kita. Padahal itu berdampak serius. Nah, ini ya. Jadi dari tadi saya lihat bahwa kelemahannya tadi kita mengabaikan surat dan perintah pertama yang diberikan oleh Allah. Kita langsung lompat pada perintah kedua dan ketiga. Sementara perintah pertama adalah belajar. Belajar dalam arti bukan belajar membaca saja. Membaca itu adalah membaca dalam tingkat pertama. Membaca lebih lanjut adalah mengamati, kemudian mengevaluasi dan mengembangkan bagaimana konsep tauhid ini bisa menjadi konsep peradaban yang sehat, ilmiah, terpadu dan berkelanjutan. Nah, untuk mengisi kekurangan ini, ya, bukan berarti mengkritik yang lain, ya, karena kita ini adalah terikat dengan hukum keterbatasan. Maka kami dari LCP Indonesia, ya, mencoba fokus pada ayat yang pertama ini mengisi kekurangan, ya, agar bisa melengkapi kekurangan yang lain, begitu. Nah, sehingga kami melahirkan sekarang namanya teori dan metodologi tauhid sebagai teori dan metodologi riset Islam, yang mana hasil daripada riset kami ini bisa dimanfaatkan oleh dunia Islam dan bisa pula dimanfaatkan oleh orang-orang non-Islam untuk mengatasi masalah kehidupan sehari-hari seperti konflik, krisis, penyakit, bencana dan perang
Ya, mana bukunya? Dan ini adalah buku dari kami, ya, hasil riset kami dengan menggunakan teori dan metodologi tauhid yang melahirkan namanya Sains Ilmu Sejarah Terapan, kemudian Sains Tauhid, kemudian Studi Dokter Sejarah, Kurikulum Tauhid, dan London Tauhid. Nah, buku ini adalah buku terbaru yang berhasil kami rumuskan dari mengembangkan ya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu melakukan penelitian yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kami berusaha berpikir, berjuang, berdoa bersama bagaimana mengatasi kebutuhan kami dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang penyakit, yaitu perdamaian dan kesehatan, karena perdamaian dan kesehatan adalah modal dasar kita untuk hidup sejahtera di bumi dan mati masuk surga. Maka dengan ini kami berusaha melengkapi ya apa yang kurang dari peradaban Islam untuk menuju peradaban Islam yang lebih baik, dan bisa pula memberikan manfaat yang baik kepada orang-orang yang belum memahami Islam untuk mengatasi masalah real yang sedang berlangsung saat ini, yaitu masalah konflik, krisis, penyakit, bencana, dan perang. Ya, dengan buku ini maka kami akan memberikan panduan yang sehat, ilmiah, terpadu, dan berkelanjutan kepada manusia, keluarga, masyarakat, ya, organisasi sosial, perusahaan, negara-negara Islam, negara-negara Barat, negara-negara modern lainnya, dan lembaga internasional, bagaimana mengatasi konflik, krisis, penyakit, bencana, dan perang secara sehat dan ilmiah, agar kita bisa hidup bahagia bumi dan mati masuk surga bersama-sama. Ya, ini bukunya. Dan ini adalah ini. Jadi kami fokus pada pengembangan riset untuk membangun peradaban Islam yang sehat dan ilmiah, yang memberi manfaat kepada Islam dan memberikan manfaat yang sama pula kepada orang-orang non-Islam, untuk bagaimana hidup damai dan sehat di bumi ini dan kemudian mati masuk surga, ya, sesuai dengan konsep kalimat tauhid ya, sebagai konsep dasar yang diberikan Allah kepada manusia. Makasih. Ya, sekira demikian. Terima kasih. Semoga penjelasan kami ini bisa memberikan manfaat kepada para pemirsa LCP Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang berminat silakan hubungi kami. Buku ini adalah sangat membantu kami ya untuk membelinya. Kami jual dengan harga 500.000 dengan tebal sekitar 780 halaman ya. Ini akan menjelaskan bagaimana secara keseluruhan bagaimana konsep pemikiran LCP Indonesia yang dipandu dengan teori dan metodologi yang dijabarkan dengan ilmu sejarah terapan dan tindakan TMT dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.